Tasawuf. Orang kalau ngaji tasawuf masih terjebak pada istilah. Tasawuf itu dari akar kata apa? Itu udah lewat, kajiannya udah nggak zamannya. Dari kata sofa, tasawafa, sufa, udah nggak zamannya. Tasawuf sudah mustalah, mustaqillah, mustalah yang mandiri. Bukan dari sufa, bukan dari sofa, bukan. Udah istilah aja. Tasawwafa ya tasawwafu tasawufan. Ya. Apa itu tasawuf? Kalau kita belajar di pesantren ada fikih, benar nggak? Di sini akidahnya pakai kitab apa? Oke, apalagi? Yang matan-matannya? Kifayatul Awam. Basic dulu dong, Aqidatul Awam. Terus apa lagi? Kelas terakhir apa? Jauharut Tauhid, Hasyah. Alhamdulillah, berarti ini aman. Karena banyak pesantren yang penting kitab gundul. Judulnya Ahlus Sunnah, pas kita cek kitab Waheboy. Tahu kitab Waheboy? Pesantrennya masih tawasulan, tapi kitab akidahnya anti tawasul, itu aneh itu. Ya. Berarti dia nggak mengerti apa yang dia baca. Kalau bahasa surat Al-Jumu'ah kan gawat. Ini bahasa Allah. Kal himar yahmilu asfaro. Ini kan gawat kalau kita pakai ayat Quran. Tapi saya nggak pakai ayat itu ya. Takut banyak yang tersinggung. Walaupun aslinya begitu. Kita sebut tasawuf. Kata kawan, tasawuf nggak ada di masa Rasul. Gimana jawabnya? Sama, akidah juga nggak ada di zaman Rasul. Fikih nggak ada di zaman Rasul. Apalagi? Sekarang orang belajar Sahih Bukhari, benar nggak? Sahih Bukhari. Ada nggak Sahih Bukhari di zaman Nabi? Ya, nggak ada kan? Jadi kalau orang ngomong tasawuf gak ada di zaman Rasul, gampang jawabnya. Itu mah akal-akalan dia aja. Ya, akal yang kurang cerdas. Kalau dia cerdasan dikit kan gak gitu ngomongnya. Pertanyaannya gak begitu. Manakah dalil yang menunjukkan tasawuf di zaman Nabi? Baru benar pertanyaannya. Bukan Nabi gak ada bertasawuf. Nabi gak ada bermazhab. Ya Nabi juga gak baca Sahih Bukhari, bro. Ada Nabi baca Sahih Bukhari? Ini yang tiga yang pas ya, yang bawah ini kita hapus saja. Sahih Bukhari itu sumber dari tiga ini. Fikih, akidah, dan tasawuf itu, ini ngambilnya dari mana? Fikih diambil dari al-Islam. Bukan Islam ya, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Ngambilnya sederhana aja. Kan gak ada kajian mata kuliah al-Islam, gak ada kan? Maddah al-Islam, ada gak? Gak ada ya? Maka dinamakan al-Islam itu fiqih. Aqidah al-iman. Nah yang ini al-ihsan. Pada pagi ini saya akan menyebutkan apa yang selama ini sebenarnya terkubur dari tasawuf. Orang salah dikira itu yang tasawuf, pada belum. Ya, insya Allah. Nah, jika kita buat, Nabi ditanya mengenai 4 hal ya. Islam, iman, yang keempat pertanyaan tentang apa? Mata sa'ah. Kapan kiamat? Berarti kita sebut ilmu akhir zaman. Saya pendek ya, akhir zaman. Maka belajar din, ini disebut din. Harus belajar 4 pilar ini. Seperempatnya al-Islam, seperempatnya al-iman, seperempatnya al-ihsan, seperempatnya akhir zaman. Saya mau tanya, sebelum dulu ya, masih ada yang berisik di belakang.
Kitab kuning ada setelah Nabi atau sebelum Nabi? Ada apa? Sebelum atau setelah? Setelah. Maka kajian-kajian tentang hal ini, dia tidak mesti mengikuti pola kitab kuning. Kitab kuning harus mengikuti pola yang 4 ini. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Ya. Kalau dibalik, nanti nggak nyampe-nyampe. Al-Islam ini melahirkan yang kita sebut fikih tadi ya. Fikih. Dari sini muncullah kemudian mazhab. Al-Iman muncullah Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Juga muncul Syiah, juga muncul Mu'tazilah, muncul kelompok-kelompok yang lain. Saya dengar di Purwakarta juga ada Syiah ya. Bener ya? Habib-habibnya ada yang Syiah. Saya didebat oleh seorang habib. Semua habib mesti Syiah. Saya tanya, Syiah terjemahan ente apa? Syiah itu hubbu Ali. Lah kalau Syiah hubbu Ali, semua kita hubbu Ali. Apa beda hubbu ente dengan hubbu aneh? Cinta kamu kepada Ali, bedanya apa dengan cinta kita dengan Sayyidina Ali? Beda. Mereka mencinta dengan benci, kita mencinta dengan cinta itu sendiri. Ahlus sunnah itu mencintai Ali tanpa perlu membenci Sayyidah Aisyah. Benar? Tanpa perlu memusuhi Umar. Ini kan dua makhluk yang paling dibenci sama Syiah, Aisyah sama Umar. Paling benci mereka. Jadi ngeceknya di situ. Saya dengar dulu saya ketemu seorang yang ngaku zuriat Nabi, terus bilang Aisyah itu munafiqah. Dia ngomong begitu. Saya tanya, dalil kamu mana? Kata Nabi, dia baca hadis, pakai Sahih Muslim. Man abghadha aliyan fahuwa munafiq. Siapa yang benci, memarahi Sayyidina Ali, maka dia munafik. Adakah yang lebih abghad minal qital? Adakah kebencian yang lebih tinggi daripada berperang melawan Ali? Maksud dia Sayyidah Aisyah perang melawan Ali. Maka Aisyah bagi dia munafik. Saya tanya balik, emang di situ ditulis nama Aisyah? Bengong juga dia. Ya. Jadi orang-orang pakai hadis diakal-akali, kita akal-akali balik. Ya. Baik. Nah, kajian kita selama ini baru berhenti di kajian fikih, akidah, tasawuf. Tasawufnya pun belum oke. Ya. Belum oke, kita belajar tasawufnya baru belajar tasawuf kitab, belum tasawuf yang rohani. Maka saya sering bertanya, ini udah pertanyaan ke-7 kali kayak saya nanya ke khalayak ya, karena kebanyakan nih para asatis. Saya mau tanya nih para asatis, kitab kuning itu diambil dari kolbu atau kolbu ngambil dari kitab kuning? Yang benar, ini kenapa Kiai yang jawab ini? Kitab kuning ngambil dari kolbu atau kolbu ngambil dari kitab kuning? Kolbu kita sama orang terdahulu sama kan? Beda masa aja. Maksud aneh apa? Urusan rohani kita jangan diatur oleh kitab kuning. Yang ngatur urusan rohani ahli kolbu. Maka jangan jadi juri terhadap ahli kolbu dengan kitab-kitab yang kita baca. Kita ngomong, ini ustadz nih ajarannya gak ada di kitab kuning nih. Maunya apa? Kitab hijau. Malam tadi kita ngisi kitab hijau soalnya. Ini masih pemanasan nih Bapak Ibu ya. Biasanya saya kalau ngaji ngajak Fatihah dulu. Ini belum kan dari tadi? Belum masuk intinya. Belum masuk intinya. Tenang dulu. Masih yang panas-panas dulu kita kasih. Nabi itu ngaji kitab kuning nggak? Ngaji kitab Ihya nggak? Bertorikot Qadiriyah nggak beliau? Naqsyabandiyah? Tijaniyah? Syaziliyah? Enggak. Maka rohani ketika dia sudah bening, dia sudah kemudian sampai kepada tahapan-tahapan tertentu, dia justru yang memproduksi kitab kuning. Dan setiap masa itu akan berubah.
Nah, ini pertanyaan juga saya sampaikan di banyak majelis. Kebetulan saya lebih senang kalau silaturahmi itu, kajian itu di pesantren. Karena kalau ngajak ngobrolnya enak. Saya mau tanya, di zaman 50 tahun sebelum kita, sudah ada belum smartphone? YouTube? Oke, 100 tahun sebelum kita, sudah ada belum Bank Mandiri, Bank BSI, Bank Muamalat, udah ada belum? Asuransi. Karena belum ada, maka mustahil jika ada ahli fikih, ini mohon maaf nih Pak Ketua MUI ini, jika ada seorang ahli fatwa ingin menyelesaikan masalah kekinian, lalu merujuk ke kitab yang dimana di masa penulis kitab itu belum ada masalah ini, mustahil bisa dijawab. Kalaupun dia jawab, qala Syekh fulan, itu nggak nyambung. Yang dia bicarakan zaman dia belum membayangkan ada persoalan seperti sekarang. Coba, dulu ada namanya akad salam, bener? Nulisnya gimana akad salam tuh? Begini ya, gini aja ya. Baik salam gimana? Beda nggak dengan akad salam? Beda dengan akad baik. Kalau akad baik kita datang barangnya ada. Kalau salam itu kan dari kata silm, menyerahkan. Saya percayakan nih, saya butuh barang begini, kamu cariin ya. Sifat-sifat barangnya begini. Dulu karena belum ada foto, belum ada smartphone, belum ada Lazada, Shopee, apa lagi? Sekalian iklan nggak apa-apa. Biar nanti mereka bayar ke kita. Apa? Lazada, Shopee apa namanya? Tokopedia. Ya dah, kita bantulah dikit ya. Macam-macam itu namanya. Ada nggak dulu zaman dulu? Nggak ada. Itu kan sama kayak toko. Tapi tokonya online. Kayak mall. Mall sekarang sepi. Kalau mall nggak punya tempat game, nggak punya tempat makan-makan, sepi. Coba aja lihat mall, mati suri. Yang rame malah mall Lazada, mall Tokopedia, mall-mall begituan yang rame. Saya kemudian teringat hadis Nabi SAW bahwa di akhir zaman pasar-pasar rame tapi sepi. Nabi cuma ngomong begitu, nggak mungkin Nabi ngomong nanti di akhir zaman saya di zaman fihi smartphone, nggak mungkin Nabi ngomong gitu. Nggak mungkin. Nabi ngomong dengan bahasa yang dimengerti sahabat. Apa kata beliau? Akan muncul zaman itu banyak pasar tapi sepi. Kita baru paham sekarang. Kita jalan ke depan gang udah muncul toko pasar di mana-mana sekarang. Dulu mau beli pulsa harus ke pasar dulu, sekarang depan rumah. Sekarang bukan depan rumah lagi, ada di tangan, tinggal pencet-pencet doang. Yang penting rekeningnya ada. Persoalan ini salam harus direvisi, di-upgrade, bahwa akad salam di zaman sekarang bisa lewat transaksi online. Itu baik salam, lebih jelas malah, fotonya ada, ukurannya ada, bahkan sudah diprediksi tanggal datangnya tanggal berapa. Lebih canggih sekarang. Jadi kalau antum nih buat fikih baru, setelah Kitabul Muamalat ada akad baik, ada akad salam al-jadid atau al-hadis. Apa itu? Mentorik al-onliniyah. Ya. Lalu baru disebutkan apa bentuk-bentuknya. Ya. Itu boleh-boleh aja. Kalau orang paham begini, dia tidak akan buru-buru mengharamkan sesuatu yang baru muncul. Muncul sekarang uang digital, bener. Zaman pandemi gini, orang lebih senang ngasih duit cash atau pakai pencet-pencet. Kata orang Jawa, Oppo, ya, ada lagi GoPay, ada macam-macam, ShopeePay. Itu masalah nggak ada di kitab lama. Coba antum cari, kalau ketemu saya kasih semua kitab saya. Saya semenjak kitab satu lemari, saya kasih semuanya buat antum.
Yang di rumah doang. Yang tempat lain jangan dulu. Kalau ketemu persoalan ini di kitab-kitab sebelumnya, antum coba ambil kitab saya. Emang nggak ada. Maka persoalan-persoalan begini harus di-upgrade. Fikih itu, mayuridillahu bihi khairan, lafaznya yufaqih. Pakai fi'il mudhari. Allah akan memfaqihkan orang itu untuk semua persoalan di setiap masa. Jangan menghukumi persoalan asuransi dengan kitab jadul, nggak nyambung. Urusan bunga bank dengan kitab-kitab fikih riba lama. Riba dengan fikih riba beda. Riba haram. Tapi fikih riba di sini terjadi perdebatan. Namanya fikih pasti ada ikhtilaf. Ya. Bahkan ikhtilafnya di satu lembaga. Darul Ifta Mesir 1982 mengatakan bunga bank haram. 2003 revisi bunga bank halal. Bingung nggak? Kita 2004 tanya nih Pak Ketua MUI, 2004 baru menghalalkan bank. Telat kita bikin fatwa. Benar-benar telat. Ini harus benar-benar dipikirkan. Ya. Makanya sampai sekarang saya belum aktif-aktif MUI Pak Kiai. Ya, karena mohon maaf ya, kita ngomong begini kadang disebut liberal sama orang. Liberal dari mana? Hafalan hadis banyak kan aneh daripada ente. Ya. Banyak orang-orang yang mengira itu liberal. Enggak, justru kita ini bertanggung jawab memikirkan masalah umat. Mana dalilnya? Kan orang nanya begitu terus. Jangan cuma dalil tahlilan, itu udah lengkap. Dalil yasinan lengkap. Anda umur 18 sudah debat sama ahli hadis tamatan Al-Azhar. Tapi dia nggak ngaji di Al-Azhar, ngajinya sama orang Wahabi. Dia 4 tahun di sana, saya baru 4 bulan di Darussunnah. Udah hafal kita yang gitu-gituan, udah nggak penting itu. Itu sudah ada di kitab semua. Tapi persoalan yang sekarang ada nggak di kitab? Ngaji lewat online, ijazahan online sah atau tidak? Talqin online sah atau tidak? Kan bingung. Bener nggak? Dibilang nggak sah kok menangis, ya? Dibilang nggak sahih kok menyentuh. Bener nggak? Ada kawan kita nggak pernah ketemu, tapi ketika dia setel talqin zikir nangis dia. Padahal waktu datang talqin zikir ke Kiai Fulan nggak nangis-nangis, kan bingung. Yang offline nggak ada efek, yang online kelepak. Di sini kita juga harus paham apa yang terjadi ketika orang merekam. Ternyata rekaman itu juga merekam energi, juga merekam makrifat, merekam semua hal yang terjadi saat orang hadir. Cuma ya beda rasa, akan membuat rindu yang memuncak. Ya, oleh karena itu mesti ada fikih zaman online, akidah ngaji online, tasawuf ngaji online, thariqat online, nanti ada thariqah al-onliniyah. Tapi sayangnya nggak masuk thariqat mu'tabarah. Baik, ini sekedar memanaskan pikiran kita biar para asatis, para kiai, kita mulai jangan berpikir ke belakang, mikir tuh ke depan. Kitab yang lama kita lestarikan, kitab yang baru kita produksi. Sepakat? Biarlah kami yang produksi ntar. Tenang Pak Kiai. Persoalan-persoalan gini kita akan upgrade terus insya Allah. Doakan umur kami panjang, ada waktu, nanti kita nulis. Bertahap kita tulis. Bersama kawan-kawan di luar sana juga banyak. Ya, insya Allah. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah, semua Allah membuka kolbu pikiran kita semua dan memberkahi imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendiri pesantren ini, keluarga beliau, guru-guru, para asatis, para santri, umat Islam semua, wabil khusus pengarang kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Syurutul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullah. Kita minta ampun jika ada kesombongan di hati, ada keceplosan kalam yang tidak pantas. Kita minta ampun kepada Allah SWT.
Baik, jadi kalam saya tadi nggak usah masuk ke hati ya. Ya, kalau ada yang tersunggung. Kita masuk ke muqaddimah tasawuf sebelum masuk ke hikam yang pertama. Tasawuf, jika fikih objeknya adalah hukum fisik, baik yang terperinci disebut ilmu fiqh, mazahib, atau usul fiqh yang bersifat ijmali. Akidah berkaitan dengan ilmu akliyah, qalbiyah. Ya. Jadi tadi fikih objeknya apa? Hukum fisik. Maka fikih nggak ada urusan dengan hati orang. Fikih tidak mengurusi sholat khusyuk. Fikih tidak mengurusi hati benci, hati iri. Maka jangan heran ada hafiz Quran, irinya nggak tanggung-tanggung. Jangan heran ahli baca kitab kuning, hasadnya Masya Allah. Ya, tasbihnya panjang. Tasbih itu kan bab fikih, bukan bab tasawuf. Sanad tasbih, ahli fikih, ahli hadis. Zikirnya, kalau punya teknik, baru masuk ke thariqat. Kalau nggak ada tekniknya, masuk ke fikih semua. Jadi jangan ketipu dulu, ada orang bawa tasbih sufi, belum tentu. Siapa tahu dia suka film Korea. Hukum fisik. Ya, ini hukumnya hukum fisik. Hukum fisik ngomongnya apa? Kalau kita belajar fikih ada sah, batal. Betul? Kalau status sunnah, bid, nah ini lagi viral nih, si SB. Sunnah dan bid'ah. Ini yang lagi rame. Sunnah bid'ah sebenarnya bukan core-nya fikih, tapi usul fikih. Dan konyol sekali ketika ada yang bertanya, apa hukumnya Ustadz? Ustadznya ngomong, hukumnya bid'ah. Ani mau tanya sama antum, di kitab ada nggak hukum namanya bid'ah? Hah? Hukum cuma 5, bener? Apa aja yang 5? Kok ada sunnah sih? Mana ada hukum namanya sunnah? Berarti usul fikihnya 5 semua nih. Ini ustadz kalau ngomong hukum sunnah, kacau itu. Hukum pertama apa? Wajib. 2, mustahab atau mandub, nggak ada sunnah. Sunnah itu nanti belakangan, fuqaha mutaakhirin. Coba cari lagi deh kitabnya. Waraqat, ketemu nggak hukum namanya sunnah? Baru fikih-fikih hadarin mutaakhirin menyebutkan hukumnya ini boleh disebut nafilah, sunnah, tatawwu. Itu mutaakhirin, tapi itu istilah gharib. Ya, anqarahu ahlul mustalah. Enggak diterima oleh ahli istilah. Jadi kalau kita ditanya orang secara ilmu bukan secara awam. Kalau orang awam nanya hukumnya apa Pak Kiai ajengan, kita jawabnya sunnah boleh. Tapi kalau ngomongan sesama guru, saya kan juga guru di pesantren, ya. Sama-sama guru kita, beda nasib aja. Satu jadi wali kutub, satu jadi wali YouTube. Antum wali kutub ya, kutub utara sama selatan. Baik. Nggak ada namanya. Sunnah bid'ah itu status. Status amalan ini jika tidak ada dalil yang menyokongnya, maka dia tidak dianggap dalam syariat, disebut mengada-ngada. Jadi itu sebuah jinsiyah, kelamin lah kira-kira begitu. Bukan sebuah hukum. Dan anehnya ustadz-ustadz yang katanya ngaku ahlu hadis, tamatan Timur Tengah, itu kalau ngomong hukumnya bid'ah, ya salam. Ente nyantri aja lagi di Mual Muhajirin, ya gak? Ini aneh bagi saya orang-orang begini, ya salam. Kita mau ngomong apa kepada orang yang sudah bergelar macam-macam di belakangnya? Ya, ada lulusan L, C, lulusan Ciputat. Tuh teteh semuanya ustazah LC semua, lulusan Ciputat. Ini namanya apa nama tempatnya? Pakai C juga? Enggak. Oh, Cipasung. LC juga dong. Lulusan Cipasung. Lulusan COVID juga ada. Oh, berarti antum mau S2 ntar Magister COVID, MC.
Jadi kita kalau menyebut status hukum, maka status hukum kalau nggak sah batal. Ya, hukum ada 5. Apa tadi? Wajib. Jangan sunat lagi, ntar saya sunat beneran. Mustahab atau istilahnya mandub. Apa lagi? Mubah. Terus makruh. Terus muharram. Ya, muharram atau mahzur. Ya. Hukum cuma 5 ini. Maka kata bid'ah mesti mengikuti 5 jenis hukum ini. Ada bid'ah yang wajib. Di zaman Nabi ada sekolah nggak? Ada. Tapi sekarang fatwa ulama pakai sekolah wajib nggak pakai? Wajib tuh pakai membuat fatwa baru nih. Wajib, maka bid'ahnya wajib. Di zaman Nabi nggak ada. Coba Abu Bakar sarjana apa? Hah? Sayyidina Ali belajar kitab Kifayatul Awam nggak? Kan enggak. Ada bid'ah yang mustahab atau mandub. Ada bid'ah yang mubah. Yang mubah itu yang kita sebut al-muamalat. Al-aslu fil muamalat lil ibahah. Maka semua persoalan muamalat bid'ahnya boleh. Saya mau tanya, bank itu masuk ke bab muamalat ini atau masuk ke bab riba? Nah, itu PR-nya orang MUI. Ya. Cuma mohon maaf Pak Kiai, kalau kadang-kadang kita bisa beda pendapat dan pendapatan. Akan beda terus. Dan orang MUI yang mengharamkan bank konven, kita cek kartunya ada juga Mandiri. Kadang-kadang ada BCA. Ya, teman-temannya Pak Kiai, benar gak Pak Kiai? Komisi fatwa lagi, Masya Allah. Ada bid'ah yang makruh. Ada bid'ah yang haram. Yang kemudian jadi concern kita, itu yang haram ini. Kalau bid'ah haram, baru kemudian kita pecah. Bid'ah haram itu ada fi umuril aqaidiyah, ada fi umuril fiqhiyah, ada fi umur at-tasawuf, ya, as-sufiyah. Oke. Mazhab benar. Dalam akidah ada yang namanya firqah atau manhaj, kita sebut manhaj aja. Maka dalam bab tasawuf namanya apa? Thariqah. Sama kan artinya? Mazhab tempat pergi, manhaj tempat jalan, thariqah tempat lalu, sama aja kan? Sama nggak artinya? Cuma perbedaan isti'mal aja, isti'mal lughah. Kalau kita buka nih kitab Usuluddin, itu disebutkan haza thariqatu Abil Hasan al-Asy'ari, nggak disebut istilah manhaj. Karena sekarang lagi rame aja orang ngomong manhaj, maka kita bedain. Manhajnya tidak salaf. Padahal pesantren ini kitabnya salaf semua. Jika berfikih mesti ada mazhabnya, belajar akidah mesti ada manhajnya, belajar tasawuf mesti ada thariqahnya. Itu ya, mesti ada thariqahnya. Tentu berbeda antara thariqah santri, guru dengan thariqah orang awam. Orang awam tuh maunya langsung zikir, wiridan, ijazahan. Kalau guru santri maunya kitabnya apa? Ada di mana amalan ini? Di kitab bagian mana bab apa? Itu perbedaan thariqahnya. Sama-sama Naqsyabandiyah, sama-sama Qadiriyah, sama-sama Tijaniyah, sama-sama Idrisiyah, akan beda hasil.